Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pramadita, NIM 18191, yang akan menjelaskan tentang diverticular disease. Yang pertama ada anatomi dari kolon, bisa dilihat di video. Lalu selanjutnya ada fisiologi dari kolon. Nah, di kolon sendiri, makanan atau sisa-sisa makanan yang telah dicerna di usus halus akan dilakukan penyerapan kembali air dan garam mineral yang masih terkandung di dalamnya. Lalu juga akan dilakukan proses pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, proses ini itu akan dibantu oleh gerakan peristaltik dari usus untuk membantu mengeluarkan sisa-sisa makanan ini sampai ke anus dan nantinya dikeluarkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu diverticular disease. Nah, diverticular disease sendiri merupakan kepekaan kolon yang ditandai dengan herniasi mukosa, mulai tunika muscularis dan membentuk kantung seperti botol. Nah, bila suatu kantung ini mengalami peradangan, maka keadaan ini dinamakan diverticulitis. Dan hal ini bisa terjadi di sepanjang saluran gastrointestinal. Diverticular disease sendiri disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah tekanan intralumen yang meningkat. Hal ini disebabkan oleh diet rendah serat yang dilakukan oleh penderita dan menyebabkan peningkatan tekanan intralumen, sehingga menyebabkan adanya herniasi mukosa yang terjadi pada lapisan dinding otot kolon yang menebal dan memendek. Yang kedua adalah diverticular disease yang disebabkan oleh pelemahan otot kolon. Nah, pelemahan otot kolon ini dapat menyebabkan arteri yang membawa nutrisi menembus submukosa dan mukosa dari kolon. Hal ini bisa menyebabkan diverticular disease. Ada beberapa faktor-faktor resiko yang menyebabkan diverticular disease. Yang pertama adalah usia, lalu selanjutnya adalah genetik, yang ketiga penggunaan obat-obat tertentu, yang keempat obesitas, lalu selanjutnya ada merokok, yang keenam diet rendah serat, dan juga yang terakhir adalah kurangnya olahraga. Untuk penggunaan obat-obatan tertentu, ini bisa terjadi akibat penggunaan obat-obat antiinflamasi dan juga aspirin yang bersifat non-steroid. Hal ini bisa meningkatkan prevalensi terjadinya diverticular disease. Nah, selanjutnya, mengapa obesitas bisa menyebabkan resiko terkenanya diverticular disease? Nah, ini terjadi karena beban kerja dari usus besar dan usus halus akan bertambah berat akibat adanya tekanan dari lemak yang terdapat di sekitar usus tersebut. Nah, hal ini bisa menyebabkan pelemahan kolon sehingga bisa menyebabkan diverticular disease. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang klasifikasi Hinchi. Nah, klasifikasi ini itu digunakan untuk menggambarkan perforasi dari usus besar. Untuk klasifikasi ini bisa dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu klasifikasi Hinchi 1, 2, 3, dan 4, yang bisa teman-teman baca pada PPT yang telah disediakan. Untuk mengetahui apakah pasien terkena diverticular disease dapat dilihat dari tanda dan gejala dari penyakit tersebut. Yang pertama, pasien akan merasakan nyeri pada bagian perut. Yang kedua, sembelit atau konstipasi. Yang ketiga, perut akan terasa kembung. Yang keempat, kadang-kadang ketika defekasi atau buang air terdapat lendir pada feses. Namun, tidak semua pasien memperlihatkan tanda tersebut. Ada beberapa case yang tidak memperlihatkan tanda tersebut. Gejala-gejala yang akan nampak pada case-case yang jarang tersebut adalah: 1. Penderita akan mengalami demam. 2. Mual dan muntah. 3. Saat defekasi itu akan disertai darah. Lalu yang terakhir, nyeri di bagian perut akan semakin parah dan berkelanjutan. Nah, keempat hal itu akan selalu terjadi pada pasien dengan diverticular disease. Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan untuk membantu penegakan diagnosis diverticular disease, yaitu yang pertama adalah enema barium atau menggunakan metode kolonskopi, yaitu menggunakan X-ray, bantuan X-ray pada usus besar dalam melakukan pemeriksaan.
Yang kedua yaitu menghitung sel darah putih, ureum elektrolit, ronsen toraks, dan juga CT scan. Yang ketiga menggunakan komputer tomografi abdomen. Yang keempat menggunakan uji fungsi liver untuk melihat apakah ada gangguan fungsi hati. Lalu selanjutnya bisa menggunakan sigmoidoskopi. Yang terakhir bisa menggunakan uji analisis urin untuk mengetahui adanya infeksi saluran kemih. Jadi dengan melakukan pemeriksaan kolonoskopi ini akan membantu dalam melihat kondisi secara detail dari kolon atau usus besar. Sedangkan hal ini juga bisa menunjukkan apakah ada spasme segmental dan penebalan otot yang mempersempit lumen dan memberikan gambaran yang detail pada usus besar. Penata laksana medis yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan antibiotik dan juga bisa menggunakan suplemen untuk suplemen tinggi serat untuk mencegah konstipasi dan diberikan intake cairan yang cukup. Antispasmodik seperti propantelin bromide dan oxyfenciclimin itu dapat diberikan, dan antibiotik spektrum luas dapat diberikan selama 7 hingga 10 hari. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natia Nazilah, NIM 18192. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya penata laksanaan bedah. Pasien yang memerlukan operasi segera adalah yang menunjukkan tanda-tanda peritonitis atau abroktis lob tertutup. Dilakukan dengan cara reseksi segmen usus yang sakit. Biasanya kolon sigmoid dan pengangkatan kolon kolostomi tepat di sebelah proksimal titik reseksi. Rektum biasanya ditutup dengan stapler. Selanjutnya pembedahan elektif kolon. Sebelah kiri tanpa peritonitis. Reseksi segmen yang terlibat dan sambung ujung-ujungnya anastomosis primer. Pembedahan darurat kolon sebelah kiri dengan peritonitis difus. Reseksi segmen yang terlibat tutup usus distal yaitu rektum bagian atas, dan keluarkan usus proksimal sebagai ujung kolostomi prosedur Hartmann. Pembedahan darurat kolon sebelah kiri dengan peritonitis minimal atau tanpa peritonitis. Reseksi segmen yang terlibat dan sambungkan ujungnya anastomosis primer. Selanjutnya penata laksanaan keperawatan. Yang pertama, dukungan adaptasi dan kemandirian. Yang kedua, peningkatan kenyamanan. Ketiga, mempertahankan fungsi fisiologi optimal. Keempat, mencegah komplikasi. Kelima, memberikan informasi tentang proses atau kondisi penyakit, prognosis, dan kebutuhan pengobatan. Penata laksanaan diet. Pertama, konsumsi makanan yang mengandung tinggi serat. Yang kedua, memperbanyak minum air. Serat yang dikonsumsi akan menyerap air. Yang ketiga, olahraga secara rutin. Keempat, menghindari makanan yang mengandung lemak, jenuh, dan kolesterol tinggi, terutama yang dapat pada daging hewan. Yang kelima, menghindari makanan yang diawetkan dan pewarna sintetik. Yang keenam, menghindari minuman beralkohol dan rokok yang berlebihan. Selanjutnya, komplikasi diverticular disease. Abses akan muncul apabila terbentuk sekumpulan nanah yang ada di dalam kanung usus atau divertikula. Fistula akan muncul jika terdapat saluran yang abnormal yang terletak di antara usus besar dan kandung kemih, vagina, dan usus halus. Obstruksi usus.
merupakan penyempitan dari usus besar yang diakibatkan oleh adanya peradangan sehingga dapat menimbulkan feses tersumbat dan tidak bisa keluar, perforasi dan peritonitis. Kandungan kondisi peradangan atau suatu infeksi yang terdapat di dalam rongga abdomen disebut peritonitis yang diakibatkan oleh robeknya divertikula perforasi sehingga akan menimbulkan tumpahan isi dari usus ke dalam rongga abdomen. Kasus keperawatan. Nyonya K berumur 52 tahun mendatangi rumah sakit dengan keluhan sakit punggung yang telah berlangsung selama 22 hari. Klien pernah menggunakan benzodiazepin intramuskuler secara kronis. Perut bebas dari tanda-tanda pada pemeriksaan fisik, tetapi yang terakhir mengungkapkan adanya abses gluteal pada ekstremitas panggul kanan dengan tanda-tanda nekrotising fasciitis yang ditandai oleh perubahan warna serta selulitis perilesional dan crepitus yang membentang di belakang kanan ekstremitas panggul dan tampaknya dibatasi oleh fasa poplitea. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan leukositosis 33.390, 84%, neutrofil dan pita 49%. Computed topographic scan menunjukkan adanya udara bebas di dalam rongga. Identitas klien: nama Nyonya K, jenis kelamin perempuan, usia 52 tahun, tempat tanggal lahir 10 April 1968, status menikah, agama Islam, suku atau bangsa Indonesia, pendidikan SMA, alamat Sumbersari, Jember. Riwayat kesehatan. Keluhan utama, klien mengeluhkan sakit punggung yang telah berlangsung selama 22 hari, disertai dengan nyeri di sisi kanan perut. Riwayat kesehatan sekarang, klien masuk Rumah Sakit Sehat Sentosa tanggal 12 April 2020. Saat di IGD, klien mengeluh nyeri di bagian abdomen dan punggung serta adanya bunyi krek ketika menggerakkan bagian panggul. Riwayat kesehatan masa lalu, klien mengatakan bahwa ia pernah menggunakan benzodiazepin intramuskuler untuk menenangkan pikiran dari rasa nyeri di abdomen. Diagnosa medis divertikulitis. Pola pengkajian, pola persepsi. Klien mengatakan sehat itu penting. Untuk menjaga agar tetap sehat, klien makan 3 kali sehari. Kedua, pola nutrisi. Sebelum sakit, klien makan 3 kali sehari dengan nasi, lauk pauk, dan jarang makan sayur dan buah. Klien mengatakan bahwa semenjak sakit nafsu makannya menurun. C. Pola eliminasi. Klien mengatakan sulit BAB, konsistensi feses sedikit dan feses bercampur dengan darah. D. Pola aktivitas dan latihan. Sebelum sakit, klien adalah ibu rumah tangga dan selalu membantu pekerjaan suami di sawah. Selama rawat inap, aktivitas klien dibantu oleh keluarga dan perawat. E. Pola kognitif. Klien tidak memiliki gangguan fungsi panca indera dan pola pikir. F. Pola istirahat dan tidur. Klien tidur malam 5-6 jam sehari dikarenakan terganggu oleh nyeri abdomen. G. Konsep diri. Klien dan keluarga berharap
segera sembuh dan segera pulang ke rumah. H. Pola persepsi diri. Klien merasa kurang percaya diri dikarenakan perutnya membuncit akibat feses yang sulit dikeluarkan. I. Peran hubungan. Klien adalah seorang ibu rumah tangga yang kegiatan seharinya membantu suami di sawah. Selama sakit, klien merasa diperhatikan oleh anak-anaknya karena selama sakit mereka bergantian untuk menunggu dan menjaganya. J. Pola manajemen coping stress. Klien merasa cemas dan stres karena keadaan penyakitnya. K. Nilai dan keyakinan. Klien beragama Islam yang taat beribadah. Selama dirawat, klien hanya bisa berdoa untuk kesembuhannya. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Pertama, kesadaran umum lemah, kesadaran kompos mentis, GCS 4, 5, 6. Tanda-tanda vital TD 120/80, nadi 88 kali per menit. Suhu 37,5 Celcius. Nafasan 24 kali per menit. D. Pemeriksaan fisik. Terdapat abses gluteal pada ekstremitas panggul kanan dengan tanda-tanda necrotizing vasculitis yang ditandai oleh perubahan warna serta selulititis perilesional dan crepitus yang membentang di belakang kanan ekstremitas panggul dan tampaknya dibatasi oleh fossa popliteal. Suara abdomen terdengar peka karena adanya penumpukan massa dalam divertikulum. Terdapat nyeri, tekan pada kulit bagian depan dan belakang ekstremitas panggul kanan. Warna sawo matang. Selanjutnya data penunjang. Data subjektif. Klien mengatakan bahwa ia merasa nyeri di bagian abdomen. Data objektif. Terdapat abses gluteal pada ekstremitas panggul kanan dengan tanda-tanda necrotizing vasculitis yang ditandai oleh perubahan warna serta selulititis perilesional dan crepitus yang membentang di belakang kanan ekstremitas panggul dan tempatnya dibatasi oleh fossa popliteal. Data subjektif. Klien menyatakan bahwa ia sulit BAB. Data objektif. TD 120/80, nadi 88 per menit. Suhu 37,5 Celcius. Pernafasan 24 kali per menit. Konsentrasi feses keras. Klien tampak mengernyitkan wajah. Etiologi. Tekanan intraluminal, hernia mukosa, tinja di divertikula menumpuk, infeksi dan inflamasi, iritasi kolon, perubahan perfusi gastrointestinal, tekanan intralumina, hernia mukosa, tinja di divertikula menumpuk, infeksi dan inflamasi, divertikulosis, masuknya pembuluh darah, tonus otot menurun, feses keras, konstipasi. Masalah perubahan perfusi gastrointestinal. Data subjektif, klien mengatakan bahwa perutnya merasa penuh dan sakit serta sulitnya melakukan BAB. Data objektif, bentuk abdomen agak sedikit buncit, abdomen terdengar pekok karena adanya penumpukan massa dalam divertikulum.
Data subjektif, klien mengeluhkan nyeri abdomen dan berharap segera sembuh. Data objektif, klien tampak mengernyit skala nyeri 5 dari 1 sampai 10. Etiologi, tekanan intraluminal, hernia mukosa, tinja divertikulum numpuk, infeksi dan inflamasi, saluran kolon menyempit, cairan tertahan di kolon, gangguan eliminasi diare, tekanan intraluminal, hernia mukosa, tinja divertikular menumpuk, infeksi dan inflamasi, diverticulitis, pembengkakan mukosa, nyeri, gangguan rasa nyaman. Masalah gangguan eliminasi diare, gangguan rasa nyeri. Data penunjang, data subjektif, klien menyatakan bahwa ia merasa cemas dengan penyakitnya. Data objektif, TD 120 per 100 per 80, nadi 88 per menit, suhu 37,5 Celcius, RR 24 per menit. Klien tampak pucat, keringat dingin, dan khawatir. Data objektif, klien mengeluh nyeri di dalam tubuh bagian abdomen. Data subjektif, terdapat abses gluteal pada ekstremitas panggul kanan dengan tanda-tanda neurosting facialis yang ditandai oleh perubahan warna, serta celulitis presional dan crepitus yang membentang di belakang kanan ekstremitas panggul dan tampaknya dibatasi oleh fossa poplitea sebagai tanda-tanda penyakit divertika. Etiologi, tekanan intraluminal, hernia mukosa, tinja divertikulum menumpuk, infeksi dan inflamasi, divertikulisis, abses, fistula, ansietas, tekanan intraluminal, hernia mukosa, tinja divertikulum menumpuk, infeksi dan inflamasi, iritasi kolon, proses infeksi. Masalah ansietas dan infeksi. Selanjutnya, evaluasi keperawatan. Evaluasi yang diharapkan dari perkembangan penyakit divertikular disease adalah: pertama, mendapatkan pola eliminasi normal; kedua, nyeri berkurang; ketiga, mencapai perfusi jaringan gastrointestinal normal; dan keempat, tidak mengalami komplikasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.